Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait dengan materi yaitu realitas sosial politik masyarakat masa Orde Baru dan perkembangan kebijakan pendidikan Islam masa Orde Baru. Anggota dari kelompok 11 sendiri yaitu yang pertama Moza Apriliano dengan NIM G0002 00096 dan Lutfi Fitria Dewi dengan NIM G0002 00100. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Kepada Saudari Lutfi Fitria Dewi, dipersilahkan. Realitas sosial politik masyarakat masa Orde Baru. Istilah sosial dan politik sudah dikenal oleh bangsa Indonesia sejak lama. Untuk urusan politik, Indonesia sudah melakukan banyak sekali kegiatan politik sejak kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia telah mencatat sebanyak 3 fase pemerintahan, yaitu demokrasi terpimpin atau Orde Lama yang dilaksanakan sejak kemerdekaan Indonesia di bawah kepemimpinan Insinyur Soekarno, kemudian Orde Lama yaitu pada masa kepemimpinan Soeharto, dan era reformasi yang dimulai sejak lengsernya Soeharto pada tahun 1998. Pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tanggal 24 Februari 1966, para pemuda dan mahasiswa berdemonstrasi memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang pasukan Cakra-Birawa dan menyebabkan bentrok hingga gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Peristiwa berdarah tersebut menyebabkan krisis politik Indonesia semakin memuncak. Penataan stabilitas politik. Untuk mencoba pemulihan keamanan negara, pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat pemerintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat pemerintah tersebut dikenal sebagai Surat Pemerintah 11 Maret atau SP 11 Maret atau Super Semar. Keluarnya Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Pemerintah Orde Baru dipimpin oleh Soeharto melaksanakan penataan stabilitas politik. Menurut tim Kemendikbud, beberapa langkah yang dilakukan pemerintah masa Orde Baru untuk penataan stabilitas politik antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Yang kedua, pemulihan hubungan dengan Malaysia. Yang ketiga, kembali menjadi anggota PBB. Yang keempat, ikut memprakarsai pembentukan ASEAN. Yang kelima, penyederhanaan partai politik. Pemilihan umum pada masa Orde Baru. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemerintahan, yaitu 6 kali pemerintahan umum, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. Hal itu disebabkan oleh penggerahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Dengan dukungan pegawai negeri sipil dan ABRI, Golkar dapat dengan leluasa menjangkau masyarakat luas di berbagai tempat dan tingkatan. Kehidupan sosial pada masa Orde Baru.
Pemerintah Orde Baru berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi pun berjalan dengan baik dan hasilnya dapat terlihat dengan nyata. Dua hal ini menjadi faktor pendorong keberhasilan pemerintah Orde Baru dan melaksanakannya perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari yang pertama ada penurunan angka kemiskinan, kemudian penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Program-program untuk perbaikan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pada masa Orde Baru antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, transmigrasi, kedua, keluarga berencana atau KB, yang ketiga, puskesmas dan posyandu, yang keempat, pendidikan, yang kelima, kebudayaan. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan kebijakan pendidikan Islam masa Orde Baru. Perkembangan pendidikan Islam masa Orde Baru setahap demi setahap mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Di antaranya, lembaga-lembaga pesantren mulai mendirikan madrasah dalam sistem pendidikannya. Dalam sistem ini, jenjang-jenjang pendidikan terbagi menjadi ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah. Sistem madrasah ini mendorong perkembangan pesantren sehingga jumlahnya meningkat pesat. Pada tahun 1958-1959 lahir madrasah wajib belajar yang memiliki hak dan kewajiban seperti sekolah negeri. Selanjutnya, di tahun 1965, berdasarkan rumusan seminar pondok pesantren di Yogyakarta, disepakati bahwa di pondok pesantren perlu dimasukkan pelajaran keterampilan seperti pertanian dan pertukangan. Keadaan inilah yang mendorong tokoh-tokoh Islam menuntut agar madrasah dan pendidikan keagamaan dimasukkan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan pembinaan terhadap pesantren melalui proyek pembangunan 5 tahun atau PELITA. Tahun 1975, muncul gagasan untuk mengembangkan pondok pesantren dengan model baru. Kemudian, banyak pesantren yang mendirikan sekolah umum dengan kurikulum sekolah umum yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan, pada surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 1975 menetapkan mata pelajaran umum sekurang-kurangnya sebanyak 70% dari seluruh kurikulum madrasah. Banyak juga madrasah yang mendirikan perguruan tinggi seperti pesantren Al-Syafi'iyah dan pesantren Al-Tohiriyah. Kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pendidikan Islam dalam konteks madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktif. Khususnya dalam dua dekade terakhir 1980-an sampai dengan 1990-an. Lembaga pendidikan dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam dekade 1970-an, madrasah terus dikembangkan untuk memperkuat keberadaannya. Namun, di awal-awal tahun 1970-an, justru kebijakan pemerintah terkesan berupaya untuk mengisolasi madrasah dari bagian sistem pendidikan nasional. Hal ini terlihat dengan langkah yang ditempuh pemerintah dengan mengeluarkan suatu kebijakan berupa keputusan Presiden nomor 34 tanggal 18 April tahun 1972 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan. Perkembangan pendidikan agama di Indonesia pada masa Orde Baru ditandai dengan selesainya bangsa Indonesia dalam menumpas G30 SPKU PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Sejak saat itu pula pemerintah Indonesia semakin menunjukkan perhatiannya terhadap pendidikan agama. Sebab disadari dengan bermentalkan agama yang kuatlah bangsa Indonesia akan terhindar dari paham komunisme.
Dengan demikian, sejak tahun 1966, pendidikan agama menjadi materi pelajaran wajib dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi umum negeri di seluruh Indonesia. Sedangkan kurikulum pendidikan Islam pada masa Orde Baru mengacu kepada surat keputusan bersama 3 menteri, yaitu Menteri P dan K nomor 299 tahun 1984 dengan Menteri Agama nomor 45 tahun 1984 yang mengatur tentang pengaturan pemberlakuan kurikulum sekolah secara umum dan kurikulum madrasah. Masa Orde Baru ini mencatat banyak keberhasilan, di antaranya adalah 1. Pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga universitas dalam TAP MPRS tahun 1966. Yang kedua, madrasah mendapat perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum. Yang ketiga, pesantren mendapat perhatian melalui subsidi dan pembinaan. Yang keempat, berdirinya MUI atau Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975. Yang kelima, pelarangan SD-SB atau sumbangan dana sosial berhadiah mulai tahun 1993 setelah berjalan sejak awal tahun 1980-an dan lain-lain. Dan berikut sumber-sumbernya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya kami mohon maaf, dan apabila ada lebihnya itu semua datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.